Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasiqul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bi khair la haula wa la quwata illa billahil azim. Jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari yang baik ini Allah masih melunakkan hati kita, memudahkan langkah kita menuju masjid untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat subuh. Satu kenikmatan yang banyak orang tidak mampu untuk melaksanakannya. Mereka yang tidak mampu bukan karena enggak sehat, bukan karena sibuk, tapi tidak semua Allah berikan kemampuan tersebut. Tapi kita dapat hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari yang baik ini mengawali dengan sifat langkah dan tingkah yang baik. Insya Allah segala nilai amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada panutan alam habibana wa nabiyana, Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pagi yang baik ini saya mengisi waktu memberikan diri insyaallah. Mari sama-sama kita mengkaji dalam sebuah hadis Nabi sallallahu di mana Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Kata Nabi, dibina Islam tersebut dengan 5 perkara. Mana yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, Islam didirikan atas dasar syahadat. Syahadat yang merupakan satu tingkah, ucap dan iktikad dari hati kita. Sehingga saking perlunya syahadat tersebut, setiap saat, setiap waktu, bahkan dalam sholat tidak termasuk sah sholatnya apabila syahadatnya tidak dibaca. Kapan kita bersyahadat di dalam sholat? Kalau kita menikmati sholat, berkaji kepada sholat, kira-kira dalam sholat 5 waktu kita berapa kali bersyahadat? Berapa kali kira-kira Pak? Sholat kita 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus berapa kali kita baca syahadat? Iya, 9 kali Pak. Mana 9 kali bersyahadat? Zuhur 2 kali, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud? Kan di sana ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 zuhur. Mana lagi? 2 asar. Mana lagi? 2 maghrib. Mana lagi? 2 isya. Mana lagi? 1 subuh. Jadi jumlah 9. 9 kata orang antak keberuntungan Pak. Orang hamil, anak dikandung 9 bulan. Yang kedua, perang Badar terjadi pada bulan yang ke-9. Masih ingat bulan apa bulan ke-9? Ramadan Pak. Kita tahunya Ramadan, urutannya enggak tahu. Iya.
Yang ke-9 Ramadan. Yang ke-12 bulan apa Pak? Bulan Haji, Zulhijjah. Bulan ke-1-nya Muharram. Biarin kayak anak TK, habis lupa Pak ya kalau nggak diingetin. Syahadat itu terbagi dua. Satu ada dinamakan syahadat tauhid. Mana syahadat tauhid? Kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kapan kita terucap syahadat selain salat? Kisahnya ketika Allah nanti di yaumil hisab, orang sudah dimasukkan, yang hak surga sudah masuk surga, yang mau ke neraka masuk ke neraka, tapi ada hamba Allah yang diangkat lagi dari neraka kembali ke dalam surga. Siapa orang tersebut? Yang memiliki iman. Ternyata begitu korek, iman cuma satu. Dia sempat waktu hidup dunia dia bersyahadat. Kapan? Ketika dia berhadapan dengan penghulu, ketika dia mau menikah, penghulu membimbing dan awali, yuk kita sebelum akad nikah kita bersyahadat bersama-sama. Ingat nggak Pak? Nah itu untung pas mau nikah kita syahadat. Nggak tahu kita berapa ratus tahun dulu kita di neraka, baru diangkat gara-gara kita memiliki syahadat. Yang kedua kata Nabi adalah wa iqamus shalah. Setelah syahadat adalah mendirikan sholat. Dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib kemudian mendirikan sholat. Dikatakan mendirikan sholat karena sholat itu macam-macam kalimatnya dalam Al-Quran. Ada yang disebut aqimus sholah, ada juga disebut adalah melaksanakan sholat, atau dalam surah Al-Mu'minun disebut wa ala sholawatihim yuhafidun. Pertama dirikan dulu sholat. Kok didirikan? Apakah sholat itu berdiri? Bukan maknanya berdiri itu sholat, akan tetapi orang kalau yang mendirikan sholat benar-benar sholatnya ditegakkan Pak. Sholat jiwanya, raganya, sehingga sholat tersebut benar-benar tegak pada dirinya. Artinya apa? Kalau sholat sudah didirikan pada dirinya, maka insya Allah lahir batinnya sholat. Kira-kira kita ketika sholat subuh, ketika niat takbiratul ihram, niat kita hadir sholat di masjid apa di mana Pak? Paling tidak bagi kita orang awam, termasuk bagian khusyuk sholat kita orang awam, apabila ketika niat dia bisa hadir ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati beritikad saya sholat subuh makmuman karena Allah. Kalau saat ketika takbir niat tersebut hilang, maka sholat kita sia-sia. Kenapa? Salah satu rukun yang harus kita pertahankan, satu rukun yang harus kita hadir, tidak boleh tidak, adalah niat ketika takbiratul ihram. Makanya pekerjaannya ketika niat itu bukan sekedar ucapan usolli. Usolli itu sunnah. Rukun sholat itu yang pertama adalah takbir. Adapun niat pekerjaannya dalam hati. Makanya ketika mengucapkan takbir, tangannya bergerak, lidahnya berucap, hatinya menentukan sholat apa yang kita laksanakan. Aqimus sholah. Setelah mendirikan sholat, kata surah Al-Mu'min dikatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang setelah mendirikan sholat menjaga sholatnya. Kira-kira kita paham bagaimana menjaga sholat? Ruku kita jaga Pak, sujud kita jaga, duduk kita jaga, berdirinya kita jaga, tasyahudnya kita jaga. Kenapa?
Karena kalau kita bisa merawat menjaga sholat, ketika nanti masuk ke alam kubur, sholat akan menemani kita. Kenapa? Sholat mengatakan, saya temanmu yang dulu kau rawat semasa kau hidup. Makanya hati-hati Pak, rukun sholat itu jangan sampai terabaikan. Sujud, Allahu Akbar, sempurnakan sujudnya. Tumaninah dalam bahasanya. Kapan ukuran tumaninah? Cukup dengan ukuran tasbih sekali cukup. Begitu juga ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kalau orang Sami Allahu liman hamidah sudah berdiri dari ruku tapi tangannya tidak diam, ini belum ada istiqomah Pak, belum ada tumaninah, masih begini-begini, berarti belum diam. Karena tumaninah itu diam. Sehingga pendapatnya ada dua pendapat. Kembalikan tangan ke tempat semula. Semulanya dari mana? Dari sini silakan. Semulanya dari mana? Dari dada silakan. Yang penting tangan itu ketika bangkit dari ruku, usahakan diam seluruh anggota tubuh kita. Itu namanya tumaninah. Tapi kalau begitu bangkit dari ruku masih pegang sini, pegang kanan, goyang-goyang dan sebagainya, itu belum ada tumaninah. Makanya kita lihat kepada pribadi sendiri. Kalau masih begitu takbir, bangkit dari ruku masih gerak-gerak tangannya, maka usahakan diam. Ini terkadang maaf, saya juga jadi imam repot Pak. Ada imam, jadi imam nih, ketika baca Fatihah atau surat, tangannya nggak diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak Pak? Nah, itu kenapa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa itu ya? Ya, atau bajunya kurang tumaninah kali ya, enggak enak gitu ya. Atau kabel mic-nya ngalangin gitu mulu Pak ya. Itu gerakan yang di luar sholat dan itu tidak diperlukan. Ya, walaupun diperlukan dalam sholat ukuran batal atau tidak kan ada ukurannya. Baik, jaga sholat kita supaya apa? Insya Allah masih nilai baik sholat kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ita'iz zakah, dan juga Islam dibina dengan adanya zakat. Zakat, kata lihat daripada kalimatnya, aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat baru zakat. Sholat, zakat selalu ayat tersebut bergandengan. Artinya duanya saling menopang, dua-duanya saling membutuhkan. Tidak bisa satu dijalanin satu enggak, satu jalankan yang satu enggak. Maka dua-duanya seiring. Dalam Al-Quran banyak ayat yang seperti itu Pak, yang selalu bergandengan. Contoh yang lain adalah ketika kita diperintahkan sholat, kemudian wabil walidaini ihsana, beribadah menyembah Allah, kemudian berbuat baik sama orang tua. Itu pun selalu berkaitan ayat tersebut. Kalau sudah kita disuruh beribadah kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sama dengan zakat tersebut, aqimus shalah wa atuz zakah. Baik, biar enggak mubazir di tempat yang baik ini, walaupun Bapak sudah baca semua dalam edaran dari masjid, bagaimana bagian orang-orang yang harus menerima zakat tersebut. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-60 Allah berfirman, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah atau zakat tersebut yang pertama adalah lil fuqara, diberikan kepada orang-orang yang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir tersebut adalah yang penghasilan dalam kehidupan kesehariannya kurang dari setengah daripada kebutuhan kesehariannya. Misalkan kalau dibutuhkan sehari 10.000, dia penghasilannya di bawah setengahnya, berarti di bawah 5.000. Dia cuma dapat 3.000
dia cuma dapat 2.000 itu dalam sehari, itulah disebut orang fukoro, orang fakir. Kemudian siapa miskin? Miskin adalah orang yang kebutuhan daripada hidupnya di atas daripada setengah, tapi kurang daripada satu. Lebih dari setengah, kurang dari satu. Berarti kalau misalkan 10.000 sehari, dia hanya dapat penghasilan antara 6 sampai 7.000 rupiah. Setengah lebih tapi kurang daripada satu. Itulah miskin. Kemudian siapa lagi sebenarnya fakir dan miskin? Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurus kepada zakat tersebut. Kalimatnya amilin. Amil itu kerja, Pak. Maka kalau ingin jadi amilin harus kerja. Kalau amil hamba datang doang itu bukan amil, namanya ambilin. Ya. Kalau merasa ingin termerikut dalam amil harus bekerja. Mana contoh yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Kalimatnya adalah khud min amwalihim, ambillah harta-harta dari mereka, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mulanya zakat tersebut, Pak, ambilin yang datang ke rumah orang muzaik. Misalkan saya datang ke Gria, ke rumah Pak Uus. Mau ngapain Pak Deden? Saya mau ngambil zakat dari Bapak. Seperti itu. Berapapun saya pikul itu zakat saya bawa. Maka amilin berhak termasuk menerima zakat, tapi adalah sesuai dengan ukuran kerja dia. Tidak mentang-mentang karena saya mengambil lalu saya setorkan kepada panitia separohnya buat saya ngambil. Enggak seperti itu, Pak. Ya. Kalau yang seperti itu namanya ambilin lagi. Ambilin lagi. Tetap ukuran kerjanya bagaimana honornya orang tersebut per hari lah. Ya. Jadi mulanya makanya bisa dikarenakan ambil kerja. Datang ke orang-orang mozaik. Setelah diambil zakatnya, jangan lupa kata Allah, doakan mereka, orang yang sudah zakat tersebut. Makanya Bapak kalau datang untuk membayar zakat kepada panitia zakat di masjid, selalu ditatangkan Bapak dengan niat, nawaitu an uhrija zakat al-fitri lin nafsi ta'ala. Yang menerima mengatakan ajarakallah bima ataita wa barakta bima ataita jalakum tahuran birahmatika ya arhamar rahim. Ada doa yang diucapkan. Apa ketika Bapak meniatkan saya mengeluarkan zakat fitrah, lalu yang panitia menerima, azharakallah, mudah Allah memberikan pahala kepada apa yang telah engkau keluarkan. Allah mensucikan harta yang masih tersisa dan memberkahi harta yang masih ada pada kita. Didoakan orang yang zakat. Enggak rugi, Pak. Makanya alangkah baiknya kalau kita masih sehat, masih segar, Pak, bayar zakat itu jangan nyuruh anak kecil. Kan yang bertanggung jawab kita, bukan anak kecil itu. Supaya apa? Dalam ijab kabulnya jelas. Islah dan saling mendoakannya ada. Zakat itu ibaratnya adalah ngerik daki-daki yang ada dalam tubuh kita. Walaupun tidak pantas. Baik. Setelah zakat adalah setelah daripada amilin, yang keempat adalah rikab. Siapa rikab? Sekarang sudah enggak ada, enggak usah diurus rikab itu. Pembebasan budak, memerdekakan budak. Kemudian wal gharim. Siapa gharim? Orang yang terlilit utang karena Allah. Bukan terlilit utang karena kredit mobil, bukan terlilit utang karena kredit motor, bukan kredit utang karena hal-hal duniawi, tapi terlilit dengan kebutuhannya dalam kesehariannya. Bagaimana enggak terlilit kalau Bapak kaji dari fakir tadi? Bayangkan yang dia butuhkan 10 tapi dia dapat hanya di bawah setengahnya yang dia dapatkan. Otomatis setiap harinya pun dia akan tekor. Minus, kalau dikaji dalam sebulan pasti besar. Ketemulah dengan zakat fitrah, dengan setahun sekali, dengan setiap ketemu Ramadan, maka itulah yang dia akan mendapatkan bagaimana untuk mencicil hutang dia yang selama setahun tersebut. Masya Allah, ada orang yang menerangkan, Pak, kalau orang fakir itu katanya begini, kalau kita mau menggalang daripada hutang orang-orang yang memang kehidupannya di bawah,
itu harus dikalkulasi dalam setahun. Kalau misalkan kebutuhannya tadi itu adalah kurang, misalkan dari 10.000 adalah kurangnya 7.000. 7.000 kalau kali sebulan berarti 3 kali 7 21. 21 kali 12 berarti berapa? Dikalikan tersebut, maka amilin hak menahan orang tersebut dan setiap harinya atau setiap bulannya dikeluarin buat orang tersebut. Ditahan, disiapkan untuk setahun. Jangan diserahkan semuanya untuk setahun kepada orang tersebut, jangan. Apalagi kalau dikasihnya ke orang Sunda, Pak. Hitungannya juta setiap bulan tekornya. Kali 12 bulan udah berapa juta? Langsung kasih kepada orang tersebut. Yang ada kawin lagi tuh orang. Maka diatur setiap bulan keluarin, setiap bulan keluar lagi, sehingga insya Allah dalam setahun tersebut orang terjamin daripada kekurangannya. Di kita ini belum bisa, Pak. Mudah-mudahan insya Allah ada mozaik yang bisa perhatiannya sampai ke sana. Kemudian setelah rikab, setelah gharim adalah wafi sabilillah. Siapa sabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun sekarang sudah tidak ada yang berperang, tapi bisa disamakan kepada sabilillah tersebut adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mungkin misalkan orang yang mengasuh pengajian, guru-guru dalam taklim, nah itu perlu perhatian. Bagaimanapun adalah mereka termasuk yang berjuang di jalan Allah. Ada bagian hal tersebut. Kemudian selain fisabilillah adalah ada wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, bahasa kita disebut orang dalam musafir. Ada yang kalau tadi adalah muwal mu'afati qulubikum, yaitu mu'alaf untuk melunakkan hati daripada mu'alaf tersebut, Pak. Nah, kalau saya mendengar mu'alaf itu ternyata ada dua bagian juga. Ada mu'alaf karena dia baru masuk Islam, ada mu'alaf adalah jelas orang kafir. Bingung, Pak, ya, zakat kok boleh buat orang kafir gitu. Begitu simak dari penjelasannya, ternyata orang kafir yang mungkin saking senangnya ke Islam lambat laun bisa masuk Islam, gitu maksudnya. Kita punya tetangga orang non muslim, tapi lama lingkungan udah baik gitu, Pak, dan kelihatan nih kalau lambat laun kita terus dengan diberikan kesenangan oleh kita sebagai umat muslim, lama-lama dia tertarik karena masuk Islam. Nah itu, maka melihat seperti itu, mu'alaf tersebut terbagi kepada dua. Bahkan ada yang orang kafir pun dikatakan dua. Kafir yang mana? Satu lagi, kafir yang galak memusuhi orang Islam, itu boleh dikasih zakat katanya. Alasannya apa? Supaya nggak galak lagi. Wah, ribet lagi ya kalau sampai ke situ ya. Mudah-mudahan lah nggak ada yang seperti itu. Semua tetangga kita baik. Nah, setelah daripada syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Apa kaitan dengan puasa? Kaitannya dengan zakat fitrah, kata Nabi dalam sabdanya. Rasul bersabda, "Saumu Ramadana," puasa Ramadan tersebut, mu'allakun tergantung antara langit dan bumi, mu'allakun bainas samai wal ar, wala yurfa'illallah, dan tidak diangkat ke hadirat Allah illa bi zakatil fitri, kecuali kalau sudah disedekahkan sudah dipenuhi zakat fitrah. Sekali lagi, puasa Ramadan tersebut tergantung antara langit dan bumi, tidak sampai ke hadirat Allah sebelum apa? Sebelum ditebus, dipenuhi dengan zakat fitrah. Maka jangan main-main dengan zakat fitrah. Adapun penyelenggaraannya boleh awal bulan silahkan, tengah bulan, sebulan, akhir bulan silahkan. Yang terbaiknya mungkin di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan seperti menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena orang fakir miskin tersebut membutuhkan bantuan kita pada hari itu. Kapan batasnya? Sebelum imam melaksanakan sholat Idul Fitri, ataupun sebelum imam naik ke mimbar untuk sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat dilaksanakan, maka zakatnya menjadi sodakoh biasa, tidak lagi jadi zakat fitrah. Boleh zakat sambil berangkat mau sholat id, yang penting sholat idnya belum dilaksanakan. Cuman khawatirnya kalau dikasih ke amilin bingung. Udah saatnya tinggal sholat id masih nyalurin zakat, repot, Pak. Nggak usah seperti itu.
Kalaupun mau zakat, kalau memang sudah pada waktunya menjelang Idul Fitri, silahkan Bapak sampaikan kepada mustahiknya aja. Nggak usah mulai ambilin, repot kalau seperti itu. Kecuali zakatnya langsung ke saya, pribadi saya, berarti zakat Bapak ke saya. Saya ini orang beruntung Pak kalau dalam zakat. Bapak bisa hitung. Saya juga orang miskin, 1 karung dapat dari miskin. Saya juga orang sabilillah, ngasuh TPA dapat dari sabilillah. Kemudian saya juga amilin, panitia zakat dapat daripada amilin. Udah 3 karung Pak. Waduh, bahaya kalau gitu. Ntar benar-benar jadi ambilin kalau begitu ya. Insya Allah lah enggak Pak. Insya Allah enggak seperti itu. Nauzubillah ya. Justru kita harus hati-hati dalam zakat ini. Khawatir. Dulu di kampung kita kan zakat sama guru ngaji Pak ya. Hampir semua itu di mana-mana Pak. Termasuk di kampung saya. Pasti orang tua tuh nyuruh, kamu zakat ke Pak Ustadz ini, gitu kan Pak. Bukan nggak bagus, cuman khawatirnya katakanlah kalau dalam lingkungan katakan di Alitian ini ada 20 orang semuanya zakatnya ke saya sebagai guru ngajinya, sementara samping saya ada orang miskin nggak dapat zakat, kan kasihan. Sementara saya nggak nyalurin lagi Pak. Ada ustadz yang nyalurin lagi kah? Belum dengar Pak. Sebagai ustadz ini nerima aja nampung berusaha. Jangan-jangan ustadznya juga nggak zakat kalau begitu ya. Seneng nerima aja, nauzubillah, jangan sampai lah Pak ya. Maka dengan amilin inilah untuk membuat pemerataan sehingga akan dilihat bagaimana kebijakan dari amilin, mana yang lebih pantas banyak dalam dapatnya, mana yang mungkin tidak terlalu banyak dapatnya, karena akan disesuaikan dengan bagaimana jumlah keluarga di dalam keluarga tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah zakat langsung dan puasa, lalu pergi haji. Nah, dalam pergi haji ini yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan bersama Pak orang-orang yang akan berangkat pada tahun ini, mudah-mudahan ada benar keberangkatan gitu. Mudah-mudahan benar-benar ada keberangkatan. Sehingga apa? Tidak tertunda-tunda lagi. Masya Allah kalau kita lihat Pak, kasihan yang sudah pada sepuh, airnya habis, umurnya belum kesampaian, ya Allah. Walaupun bapak kita nggak sampai Pak, karena umurnya habis, digantikan sama anaknya, balik lagi anaknya pun Pak, nggak bisa begitu gantikan harus berangkat hari ini, nggak bisa, tetap nunggu lagi putarannya. Subhanallah ya. Nah ini banyak calon-calon haji pada tahun ini, beberapa tahun, 2 tahun mungkin tertunda. Mudah-mudahan beliau-beliau ini akan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan ibadah haji dengan baik, menjalankan haji yang mabrur, dan pemerintah pada khususnya mudah-mudahan insyaallah komitmen bisa mengurus sehingga insyaallah daripada calon haji yang Indonesia ini pada tahun ini mudah-mudahan bisa mulai berangkat haji sehingga insya Allah tidak lagi orang-orang menunggu sudah hatinya gundah lah kapan saya berangkat, tapi alhamdulillah melihat sekarang seperti umroh sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan haji pun dapat berjalan baik dan lancar. Hadirin jamaah sekalian, mengisi waktu, mudah-mudahan mohon maaf apabila apa yang sampaikan kurang berkenan, tapi mudah-mudahan pun kita paling tidak sudah simpuhnya di dalam masjid ini insya Allah ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah pun mudah-mudahan kita insya Allah di sepertiga bulan Ramadan ini sebentar lagi kita masuk 10 hari ke depan atau mungkin kurang lebih 9 hari untuk Idul Fitri. Mudah Allah berikan kesehatan kepada kita, panjang umur, murah rezeki, yang aman dengan kemudian juga dan sehat walafiat, bisa menjalankan daripada hari kemenangan untuk lebaran ini dengan keluarga, dengan bahagia, dan dalam semuanya amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa rahim Allah bihaqqil Fatihah.
wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi muzizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya mali abdi akbir yarham ya dafi al bala ya Allah wa ya dafi al bala ya Rahman wa ya dafi al bala ya Rahim ya dzal jalali kam amin sanala dinil Islam ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa janna fasyaba dahra min wa ma batan Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarr wa dair innaka ala kulli syai'in qadir dawam ya subhanahu wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidi